Di Indonesia, kita punya Ratu Kidul. Tetapi di Inggris, mereka mempunyai Ratu Titanic. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Yes, ini menurut gua sih video yang cocok dimasukin ke playlist horor gue, yang berhubungan dengan yang serem-serem dan kejadian yang kalau gue bilang mirip-mirip kayak Final Destination gitu loh. Tapi ini special case, kasus yang sangat spesial dan bener-bener kejadian dengan orang yang beneran ada gitu ya. But I know lu udah ngeliat dari title atau dari thumbnail gue. Yes, mereka adalah orang-orang yang akan gue omongin di dalam video ini. You know, pasti kalian pernah denger lah yang namanya You Can't Escape Fate, atau bahasa Indonesianya adalah lu tidak bisa lari dari takdir. The thing is, tadinya gue juga percaya namanya, kalau namanya takdir ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. But then it all change, semuanya berbeda ketika gue menemukan biografi pengalaman seseorang ini. So we have Violet Jessop. Violet merupakan before that you better subscribe and like this video first, okay? I'll be appreciated, you know what I'm saying? So here's orang-orang yang lari dari takdir, atau memang takdirnya seperti itu. Violet. Ia ini merupakan perempuan Argentina yang bekerja sebagai ship stewardess. Yang tadinya kalau gua Google Translate bilangnya pramugari kapal laut, tapi pramugari bukan pesawat ya. I don't know, okay? But ship stewardess, bilanglah pekerja di kapal laut dan merupakan seorang suster. Well, the thing is, Jessop ini udah tua banget. Yes, this is an old story, but not that old. Dia lahir pada 2 Oktober tahun 1887 di Argentina. Dan keluarganya dia itu merupakan imigran dari Irlandia loh, gengs. Ketika dia masih bayi, si Jessop nih kesiannya dia itu kena tuberkulosis. Padahal dia masih bayi banget. Dan ahli-ahli medis yang jatuhnya kayak dokter gitu bilang bahwa hidup Jessop ini gak akan lama. Hidupnya diperkirakan hanya beberapa bulan saja, tetapi tidak lebih dari 6 bulan. Entah bagaimana, Jessop dia gak apa-apa, gengs. Tiba-tiba sembuh dan tetap melanjutkan hidupnya yang panjang dan sehat. Yes, when I say panjang, it's going to be a long story too. So brace yourself, grab some snacks. So move forward, dimana sekarang dia sudah remaja, udah berumur 16 tahun. Akan tetapi sedihnya ayahnya, bapaknya Violet Jessop ini, Mia. Akhirnya dikarenakan udah gak ada kepala keluarga, ibunya itu memutuskan untuk memulai kehidupan baru di negara baru. Yes, jadi mereka udah gak di Argentina lagi, tetapi ibunya membawa si Violet Jessop ini ke Inggris. But then ketika mereka tinggal di sana dan hidup di sana, semuanya itu nggak berjalan dengan lancar. Beberapa tahun kemudian ibunya mulai sakit-sakitan, dimana ibunya itu udah nggak bisa bekerja sama sekali. Tetapi kalau dalam biografinya ini nggak dikasih tahu secara detail ibunya sakit apa, but she couldn't move at all. Jadinya nih gengs, you already know what it is, Violet Jessop menjadi tulang punggung keluarganya. When I say tulang punggung keluarganya, yang tinggal di sana itu nggak cuma Violet dan ibunya aja, tetapi Violet ini juga hidup bersama adik-adiknya yang masih kecil. Yes, Violet adalah anak tertua dari 6 bersaudara. Ya udah deh, pada saat itu dia masih sekolah, akhirnya meninggalkan sekolah dan mulai mencari pekerjaan, yaitu menjadi stewardess di kapal laut, pekerja di kapal laut. Saat itu dia itu berumur 21 tahun. Dimana pada tahun itu si Violet mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di kapal laut. Jadi sudah beberapa agen-agen penyalur kerja dalam kapal laut ini khawatir dengan kecantikannya dan kemudahannya si Violet ini yang dapat menimbulkan masalah dengan kapal dan penumpang-penumpangnya.
Gua tahu pasti kalian bingung lah, bukannya kalau lebih muda dan lebih cantik malah di hire ya, malah cepet dipekerjakan. This is different. Apparently kalau misalnya kayak perusahaan kapal laut, again ini adalah di tahun 1800 ke 1900-an, malah ini 1900-an deh. Perusahaan kapal laut itu lebih mementingkan siapa yang udah dewasa. Ngerti gak sih maksud gue? Maksud gue adalah mereka tuh cuma bisa mempekerjakan wanita-wanita dewasa. Bener-bener yang fitur mukanya udah dewasa, bukan yang muda, yang menggiurkan, nggak beda. Now, si Violet ini bener-bener kriteria yang nggak bisa dimasukin. So, what did she do? Jadi begini, gengs. Kenapa dia kekeh banget pengen bekerja di kapal laut ini? Ya memang part of her, sebagian dari dianya memang dia pengen bekerja sebagai stewardess atau pekerja di kapal laut, mengikuti jejak ibunya. Yes, ibunya itu adalah stewardess kapal laut sebelumnya nih. Ya, dikarenakan dia pengen banget kan, walaupun udah ditolak, lu terlalu muda, lo kecantikan bisa ganggu. Akhirnya dia ini mencoba membuat dirinya sejelek mungkin. Akhirnya dia sengaja memakai pakaian lusuh dan pakaiannya old fashion, lama, dan dia nggak mau pakai make up tanpa riasan. Jadi bener-bener dikasih lihat banget nih kalau misalnya lihat semua kerutan di mukanya, padahal dia masih muda. But again, ini untuk pekerjaannya. Bener aja, semua usahanya dia membuat dirinya menjadi jelek itu berhasil dikarenakan Violet Jessop akhirnya mendapatkan pekerjaan pada tahun 1908 untuk melayani kapal Majestic yang bertugas di Orinoco. Orinoco seingat gue tuh sungai atau apa lautan ya. I'll show the picture later. Fast forward ke 1911, di mana sekarang Violet yang tadinya bekerja di kapal Majestic, dia pindah ke kapal Olympic. Nah, Olympic ini merupakan kapal mewah dan kapal sipil terbesar pada tahun itu banget. Pada suatu hari, Jessop berada di kapal ini, lebih tepatnya di 20 September 1911. Saat Olympic berangkat dari Southampton, tiba-tiba kapal tersebut bertabrakan dengan kapal perang Inggris, yaitu adalah HMS Hawke. Thankfully, pada kejadian itu nggak ada sama sekali, tetapi mengalami kerusakan yang besar. But with all that being said, kapal tersebut dapat kembali ke pelabuhan tanpa tenggelam. Walaupun udah ada kejadian kayak begitu, si Violet tetap bekerja di kapal Olympic ini sampai April 1912. Jadi dia di sana hampir nggak nyampe setahun sih ya. So, kenapa sampai April 1912? Dikarenakan Violet pindah kapal. Dia bekerja di kapal yang lain, tapi masih satu perusahaan ya. Ia menjadi pekerja kapal di kapal Titanic. Kapal Titanic. Pada tanggal 10 April tahun 1912. Pada saat itu si Violet sudah berumur 24 tahun ketika dia berada di kapal Titanic. 4 hari kemudian, lebih tepatnya pada 14 April 1912, kapal Titanic, ya kalian udah tahu ya, menabrak gunung es di Atlantik Utara. Tenggelam sekitar 2 jam 40 menit setelah tabrakan. Di sini Violet menulis sebuah memo. Dan di dalam memonya itu dia bilang bahwa dia diperintahkan untuk naik ke atas deck dan membantu tamu-tamu yang tidak berbahasa Inggris atau non-Inggris untuk memberikan instruksi langsung naik ke dalam sekoci. Di dalam memonya dia bilang kayak gini, "Saya disuruh naik ke deck dengan tenang. Penumpang berjalan-jalan, saya berdiri disekat dengan pramugari lainnya. Saya menyaksikan para wanita berpegangan pada suami mereka sebelum dibawa ke perahu bersama anak-anak mereka. Tetapi saya juga melihat ada beberapa yang terkunci di dek bawah dan di ruangan-ruangan pekerja. Salah satunya adalah wajah temanku. Aku tidak bisa apa-apa. Dan kapten terus menyuruh aku untuk naik ke atas dek. Beberapa waktu kemudian, seorang perwira kapal memerintahkan kami untuk membantu wanita-wanita dalam kapal tersebut masuk ke sekoci duluan." Tulisnya di dalam memo dia. So what happened? Did she survive? Apakah Violet selamat? Setelah dia membantu wanita-wanita dan anak-anak masuk ke dalam sekoci,
Akhirnya dia dan beberapa kru yang selamat naik ke atas dek diperintahkan langsung masuk ke sekoci 16. Ketika saat kapal diturunkan, salah satu petugas Titanic memberinya bayi untuk dijaga. Dia itu sekocinya udah turun loh gengs, terus tiba-tiba ada salah satu petugas Titanic yang gak kedapetan sekoci itu bawa bayi. Dan bayinya itu tuh bener-bener bukan dilempar, maksud gue kayak dikaitin lagi pakai kain terus sama pakai tali, jadi biar diturunin ke bawah, masukin ke sekoci 16. Dan dia bilang, Violet jaga anak itu. Violet dan bayi itu berhasil turun dari kapal Titanic dan menghabiskan berjam-jam menunggu seorang penyelamat. Keesokan paginya, Jessop dan penumpang-penumpang lain di sekoci yang selamat diselamatkan oleh kapal RMS Carpathia or Carpathia, I don't know how to say it, Carpathia, dan dibawa ke New York City pada 18 April. Ya udah kan, mereka udah ditransfer ke kapal Carpathia ini atau Carpathia. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Violet Jessop dengan bergegas banget ya, dan langsung ngambil bayi yang ada di tangannya si Violet. Terus lari menangis membawa bayi itu dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Dan Violet bingung itu siapa tadi, dan dia positive thinking aja, oh itu mungkin ibunya lah ya. Yaudahlah, mereka udah nyampe ke New York City. Kemudian si Violet kembali ke Southampton. Dia selamat dari 2 kejadian kapal laut ya, but I'm not done yet. Gue belum selesai. Selama Perang Dunia Pertama, Violet menjabatkan dirinya sebagai pekerja kapal laut lagi untuk British Red Cross Palang Merah Inggris tanggal 21 November tahun 1916. Di mana dia sekarang berada di atas kapal His Majesty's Hospital Ship Britannic. Singkatnya kapal Britannic aja lah ya. Nah, kapal Britannic ini merupakan saudarinya dari kapal Titanic. Nah kan, yes, I'm talking about ini masih satu perusahaan yang membuat kapal Titanic. Dimana kalau bedanya sama Titanic, kapal Britannic ini mereka itu kapal rumah sakit. Nah, lu bisa kebayang gak sih? Namanya aja tadi kan Red Cross kan tuh Palang Merah Inggris. Nah, dimana ya udahlah pada tanggal 21 November itu di tahun 1916 itu kapal beserta si Violet Jessop ini berlayarlah di atas laut Aegea. Nggak tahu gimana, tiba-tiba ada ledakan yang sampai sekarang tidak dapat dijelaskan. Kapal Britannic ini tenggelam dalam 55 menit. Hampir 1066 orang di dalam kapal tersebut. Pihak berwenang Inggris berhipotesis bahwa kapal Britannic itu telah diledakkan oleh ranjau-ranjau yang telah diplant, yang ditanam di bawah permukaan laut Aegea tersebut. Dan itu semua ditanam oleh pasukan Jerman. Ketika kapal Britannic tenggelam, Jessop hampir lewat juga. Karena sekoci-sekoci yang disediakan di kapal tersebut kesedot oleh baling-baling kapal yang ada di belakang kapal. Gue belum bilang ya bahwa kapal Britannic ini semenjak kejadian kapal Titanic, mereka ini nge-upgrade sekocinya jauh lebih banyak, dimana tuh dihitung untuk sampai ribu-ribuan orang tuh bisa diselamatkan. Yang namanya musibah ya. Oh ya bisa tuh loh, sekoci udah dibanyakin, hampir seluruhnya itu kesedot baling-baling kapal. Dan salah satu yang berhasil menurunkan sekoci adalah sekocinya si Jessop ini. Oh my god, oh my god. Namun ketika dia sudah turun dengan sekocinya itu sekoci langsung kesedot lagi, gengs. Jadi pas lagi si Violetnya udah masuk sekoci, udah bener-bener di atas permukaan air laut, keluar dari kapal, itu perahu ketarik lagi, bener-bener kesedot lagi. Akhirnya si Violet Jessop memutuskan untuk loncat dan berpegangan dengan sesuatu yang berat gitulah ya. Namun ketika dia lompat nih, kepalanya itu membentuk suatu barang yang keras. Tetapi Violet Jessop selamat. Gua pun juga bingung. This is Survivor, man. Karena lu bayangin ya, bahkan sekoci aja yang gue yakin jauh lebih berat daripada Violet Jessop itu pun bisa kesedot. Kok si Violet bisa nggak kesedot dan masih hidup tuh loh. Ini yang bikin gue merinding nih ya. Selain Violet yang selamat, ada 2 laki-laki yang namanya adalah Arthur John Priest dan Archie Jewell. Kenapa bikin gue merinding? 2 cowok ini merupakan salah satu yang selamat dari kapal Titanic juga. Kok bisa kerja di kapal yang sama dengan Violet? Dan mereka ini sama sekali nggak kenal. Violet juga bercerita tentang kejadian ini di memonya.
Saya melompat ke air dan kepala saya terbentur oleh sesuatu yang keras. Tetapi saya berhasil melarikan diri. Tetapi bertahun-tahun kemudian, saya bingung. Kejadian itu sudah lumayan lama. Namun kepalaku hampir setiap hari sakit rasanya. Segala obat pun tidak dapat menyembuhkannya. Akhirnya saya pergi ke dokter. Ketika diperiksa, ternyata dokter menemukan bahwa tulang tengkorak saya telah retak. Man, I don't even know how to comment. Lu bayangin, dia ini selamat dari 3 bencana besar yang benar-benar kejadian di atas laut loh. Yes, mungkin kalian pernah lah ya dengar julukan Queen of Sinking Ships, atau artinya adalah ratu dari kapal tenggelam. Itu adalah si Jessop. Well, setelah kejadian kapal Britannic, dia tetap loh yang namanya bekerja sebagai stewardess kapal laut. Gak ada kapoknya. Orang sih ya kebanyakan udah trauma gitu ya. But she didn't stop. Dia sama sekali gak berhenti. Malah mencari pekerjaan di kapal yang baru lagi. Oh my gosh. As the story went by, pada suatu hari, Violet Jessop menerima sebuah telepon yang gak tahu callernya nih siapa, penelponnya nih siapa, telepon misterius lah. Dimana pas lagi dijawab halo gitu kan ya, itu orang yang menelpon Violet bilang begini, apakah kamu adalah orang yang menyelamatkan bayi pada kejadian kapal Titanic? Violet bingung kan, hah? Iya betul. Dan suara itu tiba-tiba tertawa nih. Lah, kenapa nih orang? Saya adalah bayi itu. Ceklek, tut 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 tut. Dimatiin. Si Violet bingung kan? What the hell? What happened? Dan pada saat itu berlangsung, telepon itu berlangsung, di sampingnya si Violet itu ada yang namanya adalah John Maxton Graham, dan dia itu merupakan penulis biografi. Dan si John bilang, itu mungkin anak-anak desa yang pengen ngeprank lo kali, bahasa sekarangnya gitu kan, yang ngeprank call. Terus si Violet bilang gini, enggak John, gua belum pernah sama sekali cerita tentang bayi itu kepada siapapun. Bahkan sampai sekarang. Yes, that includes you John. Lu baru tahu sekarang. Orang pertama kali yang gue kasih tahu. Okay, so maybe that was the baby. Alright. As the story went by, udahlah dia nggak kapok-kapok bekerja di kapal laut. Dia mempunyai pernikahan singkat juga. Yes, singkat. Sedihnya lah ya. Jadi nggak lama itu pernikahannya. What do I want to talk about the marriage? The thing is, dia ini menikahi seseorang yang bekerja di kapal laut juga. Nah kan, oh my god, the whole family loves the damn ship. They love in the ship. They survive from the ship accident. This is the real One Piece. I don't know, who is this? Kok di One Piece dia nih siapa nih karakternya? Endingnya adalah dia hidup sampai tua. Akhirnya dia itu menjadi tokoh atau figur yang dikenal di dalam dunia perkapalan, apa ya bahasanya, bukan perkapalan. Bahwa dia adalah tokoh satu-satunya yang telah selamat dari bencana kapal laut beberapa kali sampai mendapat julukan tadi yang gue bilang, Queen of Sinking Ships. Dan dia pada tahun 1971 usia 83 tahun. But don't you think kalau gue itu udah selesai? Karena seseorang yang seperti Violet Jessop ini gak cuma dia. Bukan karena kapal aja sih. Kalau ini nih yang satu lagi orangnya, gue gak mau ngasih tahu full name-nya siapa. Tapi yang jelas dia itu dipanggil Frank. Si Frank ini merupakan seseorang yang lahir pada tahun 1929, berasal dari Kroasia. Dan dia ini mendapatkan title atau julukan yang menduniawi sebagai The Luckiest Man on Earth. Pria paling beruntung di dalam dunia ini. Why? Mengapa? Let's just get into it. Ketika tahun 1962 ya, si Frano ini lagi naik kereta api. Namun tiba-tiba kereta itu berhenti seberhenti-hentinya dan menabrak sungai. Dimana dalam insiden itu setidaknya ada 17 orang yang, dan si Frano ini merupakan salah satu yang selamat. Kedua, setahun kemudiannya banget nih, tahun 1963, si cowok, mulai dari sekarang gue bukan nyebut Frank tapi si cowok. Si cowok ini mendapat kabar bahwa orang tuanya ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan ia segera langsung mengunjunginya dengan naik pesawat. Namun, gak tahu gimana, jeleknya nih ya,
pintu pesawat kebuka pas lagi udah di atas. Aduh. Itu pintu pesawat kebuka, dimana menyebabkan orang-orang pada kesedot keluar kan, kelempar keluar kan. Nah, si cowok jatuh juga, gengs. Tetapi dia ini jatuh ke tumpukan jerami. I know, lo pasti bertanya-tanya, lah kan itu pesawat bener tinggi, walaupun itu ada tumpukan jerami, bukannya dia bakal kayak patah tulangnya? Enggak sama sekali. Badannya bener-bener bong ke tumpukan jerami dan dia selamat, sehat walafiat, gak ada yang retak, gak ada yang patah. Lo bisa bayangin gak tuh? Itu keajaiban gak tuh? Menurut gue sih itu keajaiban. Ketiga, pada tahun 1966, ketika si cowok menaiki sebuah bus, ini bus tiba-tiba meluncur dari jalannya dan ada banyak yang lewat juga. Tetapi si cowok ini selamat. Keempat, kejadian selanjutnya terjadi pada tahun 1970, di mana si cowok ini lagi nyetir dan mobilnya itu tiba-tiba duar dan dia selamat, sehat walafiat, nggak ada luka bakaran. Next. Kelima, kok banyak banget? Yes, I'm not even lying, it's actually happening right here. Lebih dari si Violet Jessop. Pada tahun 1973, dimana akhirnya dia ini memberanikan diri untuk naik mobil lagi tapi nggak nyetir. Jadinya dia pakai taksi. Nah, ketika di perjalanan taksi tersebut duar lagi, gengs. Kok bisa? I don't even know. Dan yang selamat adalah si cowok ini lagi. Keenam, peristiwa keenam pada tahun 1995, akhirnya dia memberanikan diri untuk nyetir. Yes, dia udah mulai kayak ya udahlah, semoga gue udah nggak apa-apa, I will be fine. Dia mulai nyetir. Ketika dia nyetir, ada bus yang nyeruduk mobilnya. Itu kayaknya alam semesta tuh pengen ngasih tahu dia untuk jangan naik mobil lagi kali ya. I don't know. What do you all think? Komen di bawah ini. Ketujuh, last but not least, ini kejadian terakhir kalinya yang dialamin, yaitu pada akhir tahun 1996. Tahun depannya banget tuh setelah insiden yang bus nyeruduk. Ketika dia nyetir, nyetir lagi. Gak tahu gimana, gengs, itu mobil seruduk lagi. Dan jeleknya lagi nih ya, si cowok lagi nyetir di jalanan yang sampingnya bener-bener jurang banget, gengs. Dan bener aja, itu mobil melayang. Tapi si cowok ini bergegas keluar dari mobil, bener-bener keluar dari pintu mobil. Itu mobil masih mid air, bener-bener masih di udara tuh ya, sebelum ngantem ke tanah bawah, di tanah jurang itu. Dia di tengah-tengah udah keluar dan dirinya itu langsung megang sebuah pohon di dinding jurang tersebut. Sebelum ia hampir jatuh ke jurang yang dalamnya itu 91 meter. Lo bisa ngebayangin dia nangkring di pohon yang pohonnya nangkring di dinding jurang. Gue ngap karena gue sendiri punya anxiety just talking about this. How is this possible? Oh my gosh. And you know what? Dia selamat. Ketika gue find this content, gue bersyukur banget, sumpah. So, 7 kali kan ya, gengs. Dan itulah mengapa dia bisa dijuluki the luckiest man on earth. Tapi menurut gue, beruntung gak beruntung sih, gengs. Kok amsyong banget, apes banget, hampir tiap tahun ada. Dimana itu kejadian sampai 7 kali. But, setelah kejadian jurang tersebut, ada keindahan ya di belakang kehujanan. Nah, gue sebenarnya pengen puitis gitu. Maksud gue adalah ada pelangi setelah hujan gitu. Tapi gue gagal. Pada tahun 2003, si cowok ini mencoba main lotre. Dan dia menang dong. Lotre itu senilai 900.000 euro. Dimana setelah itu dia langsung beli rumah mewah, perahu, terus nikah lagi. Dirase bahwa dia itu telah menikah 5 kali. Well, with all that being said, setelah kejadian-kejadian itu, dia dapat 900.000 euro. Apakah itu sepadan dengan kejadian-kejadian yang telah dia alamin? I wanna know your opinion. Menurut kalian, ini orang, si Violet dan si cowok ini adalah seseorang yang paling beruntung di dunia atau seseorang yang paling apes di dunia? Or beruntung gak beruntung? Let me know what you think in the comment section. I guess this is it, guys. Walaupun cuma 2 orang, there's a lot of going on in here. My throat hurts, I need to drink. Don't forget to like this video, share it with your friends. Follow your girl's Instagram for more updates. And I will see you in the next video. And I love you guys.